Baik, anak-anak ibu sekalian, kita akan memulai mata pelajaran kimia. Hari ini kita akan membahas tentang alkana dan aldehid. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, baiklah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar kita dimudahkan untuk memahami materi kita hari ini. Baik, apa itu aldehid atau alkanal? Pengertian dari aldehid adalah senyawa organik yang memiliki gugus karbonil terminal, ya. Senyawa organik yang memiliki gugus karbonil terminal. Gugus fungsi ini terdiri dari atom karbon yang berikatan dengan atom hidrogen dan berikatan rangkap dengan atom oksigen. Jadi atom karbon berikatan dengan atom hidrogen dan berikatan rangkap dengan atom oksigen. Baik, golongan aldehid juga dinamakan dengan golongan formil atau metanoil. Kata aldehid merupakan kependekan dari alkohol dehidrogenasi. Ya, aldehid adalah kependekan dari alkohol dehidrogenasi, yang berarti alkohol yang terhidrogenasi. Golongan aldehid bersifat polar. Baik, selanjutnya struktur aldehid. Aldehid merupakan senyawa organik yang mengandung unsur C, H, dan O dengan rumus RCHO di mana R adalah sebagai alkil cabangnya, CHO adalah gugus fungsi dari aldehid itu sendiri. Nah, di sini contohnya ada cabangnya metil dan gugus fungsinya di sini aldehidnya CHO. Nah, sudut yang dibentuk oleh gugus fungsi CHO sebesar 120 derajat. Dan panjang ikatan rangkap CO sebesar 0,121 nanometer. Ini adalah strukturnya. Baik, selanjutnya tata nama aldehid secara IUPAC. Yang pertama, pemberian nama aldehid dilakukan dengan mengganti akhiran A pada nama alkana diganti dengan al. Jadi biasanya jika kita memberi nama di alkana itu akhirannya A, kita ganti dengan al. Untuk contohnya CH3. CH3 untuk alkana namanya adalah metana. Namun karena dia sudah ada gugus aldehidnya, diganti dengan metanal. Namanya adalah metanal, ya. Kemudian di sini ada etana, untuk C-nya 2. Jika C-nya 2 dan dia terikat dengan gugus aldehid, maka namanya adalah etanal. Kemudian tahap selanjutnya, tentukan rantai utama atau rantai dengan jumlah atom karbon paling panjang terdapat pada gugus karbonil. Nah, di sini contohnya adalah ini CH3, CH2. Nah, di sini rantai terpanjangnya adalah dihitung dari yang terdekat dengan gugus aldehidnya. Nah, ini rantai terpanjangnya ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5 dan terdapat cabang etil di sini. Jadi sini rantai terpanjangnya adalah 5, 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya tentukan substituen yang terikat pada rantai utama, yaitu maksudnya cabang yang terikat, cabang-cabang lain yang terikat dengan rantai utama. Di sini ada etil ya, terikat pada rantai utama. Ada di atom C yang ketiga. Nah, penomoran substituen dimulai dari atom C gugus karbonil ya. Jadi, nomor diawali dari yang gugus aldehidnya ya. Gugus fungsi dari aldehidnya ini ya, nomor 1, atom C nomor 1, atom C nomor 2, 3, 4 dan 5. Nah, ini sebagai cabangnya. Jadi di sini cabangnya adalah etil ya, diberikan etil ada di nomor 3 etil dan jumlah atom C-nya ada 5 dan diberi nama pentanal
Nah, ini dia nama dari struktur ini. Yang kelima, jika terdapat 2 atau lebih substituen atau cabang berbeda dalam penulisan harus disusun berdasarkan urutan abjad. Ya, sesuai dengan abjad. Huruf pertama nama substituen. Nah, ini 3 etil 2 propil pentanal ya. Oh, strukturnya Ibu lupa letak. Nah, di sini nanti ada gambarnya ya, 3 etil 2 propil pentanal ya. Jadi etil duluan karena di sini huruf E sesuai abjad. E ini P. Berarti duluan kita sebutkan etil. Gitu ya, maksudnya disusun berdasarkan abjad untuk cabangnya, untuk cabang alkilnya. Selanjutnya, awalan di tri, sekunder, tersier tidak perlu diperhatikan dalam penentuan urutan abjad, sedangkan awalan yang tidak dipisahkan dengan tanda hubung antara lain iso dan neo diperhatikan dalam penentuan urutan abjad. Ya. Oke, yang selanjutnya secara trivial. Aldehid yang tak bercabang berikut ini nama trivial beberapa aldehid yang tidak bercabang ya. Ini yang aldehid yang tidak bercabang. Untuk C-nya 1, maka namanya bukan alkanal melainkan formaldehida. Itu untuk nama trivial, formaldehida. Untuk C-nya 2, asetaldehida. Untuk C-nya 3, propionaldehida. Untuk C-nya 4, butiraldehida. Dan seterusnya sampai yang C10, miristaldehida. Kemudian untuk aldehid bercabang. Nah, yang pertama itu kita tentukan dulu rantai utamanya. Rantai dengan gugus jumlah atom karbon paling panjang dan terdapat gugus karbonilnya. Nah, ini dia rantai terpanjangnya, rantai utamanya yang sudah di kotak ini. Nah, ada 5 atom C. Berarti dia faraldehida ya, faraldehida. Kemudian yang selanjutnya tentukan substituen yang terikat pada rantai utama. Nah, cabang maksudnya cabang yang terikat pada rantai utama ini ada etil ya. Karena atom C-nya ada 2, cabangnya ada 2. Nah, selanjutnya penomoran substituen dimulai dari atom karbon yang bergugus karbonil dengan huruf alfa, beta, kemudian gamma. Nah, ini ya, untuk yang satu alfa, beta, gamma. Di sini berarti cabang ada di beta. Beta etil karena dia atom C-nya ada 5, berarti farelaldehida. Baik, selanjutnya sifat fisik dan kimia aldehida. Nah, untuk sifat fisik aldehida, aldehida dengan 1 sampai 2 atom karbon, formaldehida atau asetaldehida, berwujud gas pada suhu kamar dengan bau tidak enak. Kemudian sifat yang kedua, aldehida dengan 3 sampai 12 atom karbon berwujud cair pada suhu kamar dengan bau yang sedap. Yang selanjutnya, aldehida dengan atom karbon lebih dari 12 berwujud padat pada suhu kamar. Kemudian aldehid suhu rendah, formaldehida atau asetaldehida dapat larut dalam air. Selanjutnya, aldehida suhu tinggi tidak larut dalam air. Selanjutnya, sifat kimia aldehid. Oksidasi oleh kalium bikromat dan asam sulfat. Ya, sifat kimianya bisa kita ketahui dari oksidasi oleh kalium bikromat dan asam sulfat. Oksidasi aldehid dengan campuran kalium bikromat dan asam sulfat akan menghasilkan asam karboksilat. Contohnya ini ya, ini dia. Jika dioksidasi, nah dia menghasilkan asam karboksilat. CH3COOH ya. Kemudian dioksidasi dengan larutan Fehling. Aldehid dapat mereduksi larutan Fehling menghasilkan endapan merah bata dari senyawa tembaga oksida. Ini dapat dilakukan percobaan di laboratorium. Nah, ini ada contohnya. Ya, tembaga
Metanal direaksikan dengan tembaga tambah dengan NaOH tambah dengan air, dia menghasilkan CH3COONa. Nah, ini dia ya. Nah, selanjutnya oksidasi larutan toluens. Aldehid dapat mereduksi larutan toluens menghasilkan cermin perak. Ini untuk membuktikannya dapat dilakukan di laboratorium. Kemudian pembuatan aldehida. Yang pertama caranya yaitu dengan oksidasi alkohol primer. Alkohol primer dapat teroksidasi menghasilkan suatu aldehid dengan katalis kalium bikromat dan asam sulfat. Contohnya CH3, CH2 dengan CH2OH. Nah, dioksidasi ya menghasilkan CH3COOH. Jadi alkohol ya dioksidasi menghasilkan CH3 menghasilkan aldehida. Kemudian cara yang kedua mengalirkan uap alkohol primer di atas tembaga panas. Uap alkohol primer teroksidasi menghasilkan suatu aldehid. Nah, di sini ini ada reaksinya ya. Nah, dengan suhu yang panas yaitu sangat panas 250 derajat Celcius. Kemudian cara yang ketiga memanaskan garam kalsium. Suatu asam monokarboksilat jenuh dengan kalsium format. Pemanasan campuran garam kalsium asam monokarboksilat jenuh dengan kalsium format akan menghasilkan aldehida. Nah, ini ya. Garam kalsium. Selanjutnya yaitu kegunaan aldehid. Yang pertama formaldehida ya. Banyak kegunaan aldehid dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini contohnya yaitu formaldehida atau metanal digunakan sebagai pembunuh kuman dan mengawetkan ya. Contohnya mengawetkan mayat. Nah, selanjutnya formaldehida digunakan untuk membuat plastik termoset atau plastik tahan panas. Kemudian paraldehida digunakan sebagai akselerator vulkanisasi. Baik, itulah materi kita untuk hari ini yaitu tentang aldehid. Nah, supaya dapat dipahami, silakan anak-anak menonton video ini dengan cermat. Terima kasih.